Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Andriansyah dengan nomor NIM 642351171 dari kelas 64307 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan materi di mana untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian akhir semester dari eh, mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, untuk materinya sendiri, yaitu adalah analisis kualitas produk, harga, promosi, dan citra merek pada produk Aqua. Sebelum masuk ke materi, ke inti materi, saya akan membahas sedikit sekilas tentang Aqua. Nah, untuk profilnya sendiri, asal-usul Aqua didirikan oleh PT Aqua Golden Mississippi pada tahun 1973, yaitu dengan nama pendiri atau pendirinya Bapak Tirta Utomo. Nah, Aqua sendiri menjadi pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Untuk visi misinya sendiri, Aqua menjadi pionir dalam industri air minum kemasan di Indonesia. Fokusnya adalah pada penyediaan air minum yang praktis dan higienis. Untuk inovasinya, Aqua memperkenalkan konsep air minum dalam kemasan. Nah, lalu untuk pembahasannya adalah yang pertama, analisis kualitas produk, lalu kedua, analisis strategi harga, ketiga, analisis strategi promosi, yang keempat adalah analisis citra merek. Nah, yang pertama kita akan coba membahas dari analisis kualitas produk, yaitu dari sumber air. Di sini, untuk analisis kualitas produk, di mana sumber air ini kita pilih atau Aqua pilih dari mata air pegunungan yang memang terpilih dalam hal tersebut itu sangat penting untuk mempertahankan citra serta kualitas air yang kita inginkan. Setelah itu ada proses produksi di mana sistem integrasi dan higienis yaitu filterisasi dari ozonisasi itu dilakukan dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu untuk mempertahankan kualitas itu atau kualitas air minum itu sendiri dari alam yang telah kita peroleh sebelumnya. Kemudian ada kontrol kualitas. Dari alam yang telah kita peroleh sebelumnya, kemudian ada kontrol kualitas ketat dan pengujian berkala. Hal tersebut dilakukan karena untuk mempertahankan apa yang menjadi kehigienisan dalam air serta pengujian berkala dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tercemarnya air mineral yang kita produksi. Kemudian ada inovasi. Inovasi kemasan ini memberikan rasa keamanan dan higienis, yaitu kita harus menggunakan tutup anti tumpah pada galon atau segel ganda berupa plastik ataupun karet, serta keamanan dan fungsional untuk contoh, yaitu berbagai ukuran, terdapat ukuran mini, ukuran gelas, ukuran botol, dan galon yang didesain secara ergonomis. Nah, selanjutnya analisis strategi harga atau 4P, yaitu meliputi price, place, produk, dan people. Nah, di sini kita akan coba membahas satu-satu. Nah, dari segi price-nya sendiri, yaitu Aqua menyediakan berbagai macam harga, dari mulai paling ekonomis sampai kepada yang paling mewah, yaitu untuk acara-acara khusus kelas menengah atas. Kemudian, untuk place-nya sendiri,
Kita punya beberapa tempat, yaitu ada botol sekali pakai, ada aqua gelas, ada aqua galon, dan juga ada botol reflection. Setelah itu, untuk produk aqua sendiri, kita sangat berfokus kepada kebutuhan air mineral, sehingga untuk produknya kita sudah menjamin mutu yang sangat baik. Kemudian untuk people-nya, kita itu menargetkan bukan hanya kaum menengah ke atas, melainkan juga untuk kalangan menengah ke bawah, sehingga akan sangat mungkin untuk Aqua dapat diraih oleh segala kalangan. Nah, untuk analisis strategi promosinya, yaitu ada saluran promosi yang digunakan oleh Aqua melalui iklan televisi. Eh, Pesan emosional yang tentang kemurnian Aqua, kebaikan alam, dan hidrasi yang sehat. Lalu, dari media sosial dan digital marketing, Aqua sangat aktif untuk konten edukasi tentang hidrasi, gaya hidup sehat, dan keberlanjutan, berinteraksi dengan konsumen. Lalu, dari sponsorship dan event, Aqua sangat mendukung acara olahraga, kesehatan, dan komunitas. Lalu, bekerja sama dengan influencer atau brand ambassador, memperkuat pesan gaya hidup sendiri. Lalu, untuk promosi dari Aqua itu di titik penjualan, yaitu di display yang menarik, menawarkan khusus di toko atau supermarket. Pesan kuncinya pesan kuncinya atau key message-nya adalah murni itu Aqua, menekankan kemurnian dan asal mata air pegunungan, lalu kebaikan alam, kebaikan hidup, mengaitkan alam dengan kesehatan, dan fokus Aqua pada hidrasi penting untuk kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Lalu Aqua sangat mementingkan aspek keberlanjutan, yaitu dengan cara daur ulang atau Aqua Lestari. Dan untuk sisi kampanye, Aqua juga sangat mengedepankan kampanye hidrasi untuk anak sekolah dengan inisiatif lingkungan seperti Aqua Lestari atau Aqua berhashtag bijak berplastik. Efektivitas promosi sangat efektif dalam mempertahankan top of mind awareness dan memperkuat citra positif merek Aqua itu sendiri. Lalu untuk slide selanjutnya, analisis citra merek. Yang pertama, dari kekuatan citra merek, yaitu ada kekuatan citra merek, faktor pembentukan citra merek. Lalu ada loyalitas merek. Adapun kekuatan citra merek itu sendiri adalah pelopor dan pemimpin pasar, identik dengan air minum dalam kemasan. Kemudian ada kepercayaan dan keandalan terbukti selama puluhan tahun kepada produk Aqua. Dan juga ada kemurnian dan alami asosiasi kuat dengan mata air pegunungan. Ada sehat dan segar dukungan untuk gaya hidup sehat itu sendiri. Terus, selanjutnya ada faktor pembentukan citra merek, yaitu adanya sejarah Aqua yang memang sudah sejak lama sangat konsisten dalam menciptakan air minum dalam kemasan yang steril. Kemudian, konsistensi kualitas itu sendiri. Aqua sangat aktif melakukan promosi masif dan distribusi luas yang mana tidak mencakup hanya satu atau dua wilayah, tetapi di berbagai wilayah dan daerah-daerah terpelosok. Selanjutnya, ada loyalitas merek. Tingkat tinggi didorong oleh dominasi histori, kepercayaan dan kualitas, ketersediaan sistem galon, ikatan emosional, serta adanya tantangan yang mana agregasi harga kompetitor, jadi harga itu bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sampai saat ini Aqua berhasil membangun posisi yang sangat kuat di pasar sebagai pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia melalui kombinasi kualitas, produk yang terjaga, strategi harga yang relevan, promosi yang efektif, dan citra merek yang kokoh. Lalu dari Aqua sendiri sangat mengedepankan kualitas dan kepercayaan karena menurut Aqua
Kualitas dan kepercayaan adalah pilar utama citra merek Aqua itu sendiri. Lalu, inisiatif keberlanjutan semakin memperkuat posisi Aqua sebagai merek yang bertanggung jawab kepada konsumennya. Nah, demikian untuk presentasi yang bisa saya sajikan untuk saya berikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Andrani. Saya dari kelas 643B07. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kualitas produk, harga, promosi, dan citra merek pada produk Aqua. Dan ini kita mengerjakan makalah artikelnya itu berkelompok, yaitu kelompok 2. Nah, lanjut tentang sekilas tentang Aqua ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis kualitas produk, harga, promosi, dan citra merek pada produk Aqua. Oke, lanjut. Nah, di sini itu sekilas tentang sekilas tentang Aqua, sama profil Aqua, pelapor AMDK di Indonesia, sama visi dan misinya. Nah, Aqua ini merupakan pioner air minum dalam kemasan di Indonesia sejak tahun 1973. Nah, mereka ini dikenal sebagai merek yang berkualitas tinggi dengan sumber dari air dari pegunungan alami dan pengolahan yang higienis. Nah, dengan visi kebaikan hidup, nah Aqua tidak hanya menjual air minum, tetapi juga membawa nilai keberlanjutan, kesehatan, dan budaya di Indonesia. Nah, lanjut slide berikutnya, yaitu tentang agenda pembahasan yang menganalisis tentang kualitas produk, strategi harga, analisa strategi promosinya, terus sama analisa citra mereknya. Nah, nanti juga saya akan memberikan kesimpulan dari strategi pemasaran Aqua ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang produk dulu ya. Nah, kita bahas dulu tentang menganalisa produk si Aqua ini. Nah, dari sumber air, proses produksinya sampai inovasinya. Nah, produk Aqua ini kan dikenal dengan kualitas airnya yang murni. Nah, itu tuh diperoleh dari mata air pegunungan dan diolah menggunakan sistem Hydro Pro 27 langkah. Nah, Aqua juga sudah tersertifikasi secara nasional dan internasional seperti SNI, WHO, ISO 14001 sama FSSC 22000 dan lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas produk adalah nilai utama yang ditawarkan oleh produk Aqua ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis strategi harga atau price 4P yang slide sebelum kan sudah saya kasih tahu. Saya akan memberikan menganalisis tentang price ini 4P tadi. Nah, di sini itu kan 4P itu adalah price, place, produk, sama people. Nah, dalam hal penetapan harga, Aqua menggunakan strategi value based pricing dan competitive pricing. Nah, misalnya harga Aqua galon isi ulang berkisar 21.000 sampai 27.500. Nah, harga botol 600 ml sekitar 2.500 sampai 4.000. Nah, meskipun berada di segmen
harga menengah ke atas ya. Nah, konsumen tetap percaya dan loyal terhadap Aqua karena kualitas yang ditawarkan oleh si Aqua ini. Nah, lanjut tentang promosi ya, dari analisis analisis strategi promosi. Nah, di sini tuh ada saluran promosi, pesan kuncinya atau kampanye terkemuka dan efektivitas promosi. Nah, dari saluran promosi dulu itu ada iklan televisi tentang bagaimana si produk Aqua ini memberi pesan kepada emosional tentang kemurnian, kebaikan alam, dan hidrasi sehat gitu. Nah, terus ada juga di media sosial dan digital marketing. Nah, konten edukasi tentang hidrasi, gaya hidup sehat, dan keberlanjutan interaksi dengan konsumen. Terus ada juga sponsorship dan event gitu, mendukung acara olahraga, kesehatan, pesan gaya hidup sehat. Nah, ada juga promosi di titik penjualan gitu, seperti toko atau supermarket, diskon, bundling, dan display lah menarik di toko-toko gitu. Nah, di sini kan ada pesan kuncinya seperti murni itu Aqua gitu. Itu kan hidrasinya untuk anak sekolah. Nah, ada juga kayak inisiatif lingkungan seperti Aqua Lestari atau Aqua pagar bijak berplastik gitu. Terus ada juga efektivitas promosi. Nah, ini tuh sangat efektif dalam mempertahankan top of mind, awareness dan memperkuatkan citra positif merek tersebut. Dan ada juga tentang si analisis strategi promosi ini, beberapa kampanye-kampanye yang unggul dari Aqua ya. Ini mungkin di slide selanjutnya, yaitu tentang analisis citra merek. Dan itu tuh ada kekuatan citra mereknya, sama faktor pembentuk citra merek, loyalitas mereknya. Nah, ini itu beberapa kampanye unggulan dari Aqua, seperti kayak yang sebelumnya dikasih pagar bijak berplastik. Nah, kampanye daur ulang botol plastik gitu, Aqua Lestari Inisiatif, pelestarian alam gitu. Nah, kampanye hidrasi sekolah, edukasi tentang pentingnya air bagi anak-anak. Nah, semua kampanye ini efektif untuk memperkuat citra positif merek Aqua ini. Nah, citra merek Aqua sangat kuat banget ya di Indonesia. Nah, nama Aqua bahkan sering digunakan sebagai nama generik untuk air minum kemasan. Nah, hal ini menunjukkan keberhasilan, seperti ada slogan yang kuat, yang biasa mungkin teman-teman sering mendengarkan tentang slogan yang seperti ini nih. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Nah, kadang-kadang kan sering tuh mendengar kayak gitu. Itu kan slogannya kuat banget. Bahkan kadang kalau kita lagi nggak memakai produk itu pun, kadang-kadang kita udah tahu, oh ini Aqua gitu. Nah, terus tentang komitmen terhadap kualitas dan lingkungan, kehadiran yang konsisten di berbagai media. Nah, begitulah tentang citra merek si Aqua ini ya. Nah, citra ini membedakan Aqua dari pesaing seperti Mineral atau klub lainnya itu. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini tuh ada kesimpulan. Nah, di sini Aqua berhasil membangun posisi yang sangat kuat di pasar AMDK Indonesia melalui kombinasi kualitas, produk yang terjaga, strategi harga yang relevan, promosi yang efektif, dan citra merek yang kokoh. Terus ada juga kualitas dan kepercayaan adalah pilar utama citra merek Aqua. Dan ada juga inisiatif keberlanjutan semakin memperkuat posisi Aqua sebagai merek yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu tentang kesimpulan ini itu kan berdasarkan analisis saya di strategi pemasaran Aqua.
berhasil karena yang pertama konsisten dalam menjangkau kualitas, menerapkan harga yang kompetitif, terus promosinya tadi itu yang inovatif dan relevan. Terus ada lagi yang ya ini kan citra merek yang kuat dan terpercaya. Nah, melalui pendekatan 4P tadi dan keberlanjutan, Aqua ini mampu memimpin pesaing air minum dalam kemasan di Indonesia hingga saat ini. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Oke, mungkin demikian isi presentasi saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Semoga mengenai strategi pemesanan produk semua mengenai strategi pemasaran produk Aqua ini juga bermanfaat juga buat teman-teman menambah wawasan ini, dan terima kasih juga atas perhatian dan waktunya. Jika ada saran atau kritik, dengan senang hati saya akan menerima tentang saran dan kritik itu, dan mohon maaf juga jika ada salah dalam saya menganalisis tentang produk Aqua ini. Saya sudahi, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Kancia Fadilah dengan NIM 6423521 kelas 643B07 ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul analisis kualitas produk, harga, promosi, dan citra merek pada produk Aqua. Aqua merupakan perusahaan pertama yang menyediakan air mineral di Indonesia. Semua pabriknya didirikan di wilayah Indonesia yang berdirinya sejak tahun 1973. Perusahaan ini bertekad untuk menawarkan produk air minum berkualitas sembari menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Aqua juga melakukan sebuah program pelestarian alam seperti bijak berplastik yang dikhususkan untuk membantu mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Jadi, Aqua merupakan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia dengan sejarah yang dimulai sejak pada tahun 1973. Agenda pembahasan kali ini tidak hanya membahas tentang asal-usul produk Aqua itu. Saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa bisa menganalisis kualitas produk pada Aqua, ada juga analisa strategi dan harga pada produk Aqua tersebut, ada juga strategi promosi dan juga strategi citra merek yang membuat nama Aqua masih bertahan sampai saat ini. Aqua sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai merek air yang berasal dari sumber air pegunungan alami yang mengalir tanpa penggunaan pompa, sehingga merek air ini dapat menghasilkan air yang lebih bersih dengan kadar mineral yang seimbang. Proses produksinya juga itu melalui sistem hydropro 27 langkah yang ketat yang dapat mengurangi interaksi manusia dengan pengelolaan air hingga pemasangan tutup dan segel untuk menghindari kontaminasi. Inovasi yang dilakukan adalah Aqua sering kali menggunakan tagline kampanye yang beragam gitu ya. Mereka juga mengembangkan berbagai produk. Ada juga yang Aqua dalam bentuk botol clickbait, itu dapat memudahkan baik itu anak-anak atau orang dewasa dalam menggunakan atau menggunakan botol minum air Aqua ini.
Untuk harga itu sendiri, Aqua sudah menetapkan harga yang cukup signifikan ya untuk masyarakat Indonesia, di mana dia tidak lebih tinggi daripada air-air yang ada di restoran atau tidak lebih rendah daripada air-air yang ada di desa-desa atau misalkan Le Mineral contohnya. Untuk itu Aqua sendiri memberi harga untuk produk Aqua yang galon itu sendiri, dia di kisaran harga 50.000 sampai 70.000, itu sudah termasuk galon kosong dan juga airnya, atau juga bisa diisi ulang sekitar 21.000 sampai 27.500. Untuk Aqua botol sendiri pada ukuran 1.500 mili itu kisaran harga per dus sekitar 53.000 sampai 65.000. Isinya 12 botol. Ada juga Aqua botol 60 mili yang berkisaran 50.000 sampai 62.000, berisi 24 botol. Ada juga Aqua botol yang 330 mili ya, sekitar harga 40 sampai 50.000, berisi berisi 24 botol. Yang terakhir adalah Aqua Gelas itu sendiri yang berisi sekitaran 48 gelas. Kisaran harga adalah 32.000 sampai 45.000. Aqua juga menjangkau hampir seluruh produk Indonesia dengan melakukan distributor. Namun ada beberapa lokasi yang dimana jangkauan Aqua masih terbatas yang disebabkan oleh ketiadaan sumber air, seperti di daerah Kalimantan dan Papua dan lain sebagainya. Aqua diangkut ke daerah-daerah tersebut dari pabrik lokasi terdekat, yaitu di Jawa Timur, yang biaya logistik menjadi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan harga menjadi lebih mahal, dan untuk di daerah-daerah para distributor itu lebih fokus pada air minum kedua, yaitu feed, yang dimana pabrik serta proses produksi bisa dilakukan tanpa sumber air. Aqua juga memperkenalkan lini baru air kemasan dalam lingkungan dari botol plastik PET yang 100% daur ulang, sehingga bagian dari komitmen lebih besar terhadap keberlanjutan. Selain itu, merek ini juga menyediakan pilihan botol daur ulang dari biodegradable. Aqua berhasil mengintegrasikan komitmen terhadap berkelanjutan tidak hanya pada promosi, juga pada produk utama yang ditawarkan, ya seperti tadi botol plastik PET daur ulang. Sebagaimana yang dijelaskan, Aqua lebih menargetkan kepada para masyarakat yang ada di perkotaan yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk diminum, baik itu anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Mereka yang aktivitas public relation dijalankan di seluruh, maksudnya dijalankan di perkotaan. Aqua mempromosikan brandnya pada beberapa saluran, yaitu pertama adalah iklan pada televisi. Nah, bagaimana iklan ini memberikan pesan emosional seperti ada Aqua gitu. Jadi brand Aqua ini membuat brand wash kepada masyarakat untuk selalu mengingat brand Aqua. Ada juga di media sosial dan digital marketing berupa konten edukasi tentang hidrasi gaya hidup yang dilakukan oleh
para influencer atau para artis-artis yang menjadi brand ambassador dari Aqua itu. Ada juga mereka melakukan sponsor atau event yang dimana mereka itu mendukung acara olahraga seperti yang di ada yang botol baru mereknya Aqua tapi gambarnya pemain sepak bola. Mereka mendukung acara olahraga dengan brand ambassadornya adalah pemain bola itu. Mereka juga melakukan atau key message. Key message itu seperti yang murni itu Aqua atau menekankan kemurnian dari asal mata air pegunungan. Jadi bagaimana Aqua itu merupakan air dari sumber mata air pegunungan. Jadi atau juga mereka akan fokus pada hidrasi penting untuk kesehatan dan aktivitas sehat untuk aspek keberlanjutan pada Aqua itu. Yang selanjutnya adalah menganalisis citra merek. Bagaimana Aqua sebagai merek yang dipercaya, brand ini telah menciptakan citra sebagai air mineral yang sehat, alami, berkualitas tinggi. Ini diperkuat juga tentang cerita tentang sumber mata air pilihan dari pegunungan. Dan juga tagline-tagline atau slogan-slogan yang mudah diingat seperti apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Atau ada Aqua gitu. Jadi itu adalah menjadi bagian-bagian dari tagline itu dari citra merek dari Aqua. Sehingga mereka yang mendengar atau melihat, mereka akan terbrainwash atau terfikirkan, saya harus membeli produk Aqua gitu. Dan juga bagaimana citra itu terbentuk, yaitu adalah kualitas yang harus dijaga. Kualitas produk yang dijaga itu aku juga sangat-sangat fokus pada produk berkualitas, yaitu proses penyaringan yang ketat dan mempertahankan mineral alami dan melaksanakan pengujian rutin. Jadi mereka itu berkomitmen untuk melestarikan ekosistem di sekitar sumber air. Dari kualitas yang dijaga tersebut, sehingga para konsumen akan selalu mencari Aqua, sehingga terbentuklah loyalitas dari produk Aqua. Yang dimana sekarang contohnya Aqua sudah memiliki 1 juta lebih titik distribusi di seluruh Indonesia ya. Jadi sekarang Aqua sudah menjangkau seluruh daerah-daerah titik-titik terpencil dari Indonesia. Baik, kesimpulan kali ini adalah Aqua sudah berhasil membangun posisi yang kuat dari pasar air minum dalam kemasan di Indonesia, di mana mereka membangun brand dan citra merek, harga, juga produk yang sangat amat berkualitas sehingga mereka dapat bertahan pada pangsa pasar di Indonesia menjadi top number 1 produk air minum Indonesia. Mereka juga membangun citra merek yang kuat, memberikan inovasi-inovasi yang terbaru dan juga menjaga kualitas produk, yaitu dengan menjaga produk tetap terjaga, seperti slogannya yaitu dari sumber mata air pegunungan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.